Di negara ini, kuda liar diburu dan bahkan dianggap sebagai hama perusak tanaman dan lingkungan. Kalau di Indonesia, keberadaan kuda masih jauh dari kategori hama. Bahkan hewan tunggangan yang gagah ini merupakan salah satu hewan yang sangat mahal. Mau tahu keseruannya? Baiklah, Mimin akan ceritakan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan komennya. Buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan buat yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Kuda merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Biasanya, kuda sering dimanfaatkan untuk tunggangan, pacuan, menu santapan, transportasi lokal, pariwisata, tradisi budaya, dan bahkan sebagai medan militer. Kegunaan kuda tentunya bervariasi sesuai dengan spesies dan peruntukannya. Namun, kuda liar di Indonesia tidak dianggap sebagai hama, apalagi masalah. Tidak seperti di Australia, guys. Pertumbuhan populasi kuda liar di negeri kanguru ini telah menimbulkan kontroversi dari pemerintah dan pemerhati lingkungan yang menganggapnya sebagai hama yang mengancam kelestarian ekosistem asli. Namun, banyak yang menganggap bahwa kuda liar sebagai bagian dari warisan sejarah Australia. Sebagian warga Australia tentunya juga menolak proses penangkapan, pemusnahan kuda liar yang tidak manusiawi. Brumby adalah nama kuda liar Australia yang banyak ditemukan di pegunungan Alpine Australia di Northern Territory. Kuda ini diketahui berasal dari kuda-kuda buronan atau kuda liar milik pemukim kolonial Eropa. Saat ini, kuda ini tersebar di beberapa taman nasional, termasuk Taman Nasional Alpine di Victoria, Taman Nasional Barrington Tops di New South Wales, dan Carnarvon di Queensland. Menurut sejarahnya, kuda pertama kali datang ke Australia pada tahun 1788 dan diimpor untuk digunakan sebagai tenaga kerja pertanian dan untuk rekreasi seperti berkuda dan pacuan kuda. Lalu pada tahun 1810, pacuan kuda menjadi populer di Australia dan kuda-kuda Inggris pun diimpor. Selama proses impor melalui laut yang panjang dari Inggris, Eropa, dan Asia, banyak kuda-kuda yang mati dan hanya kuda-kuda yang kuat yang berhasil sampai ke Australia. Faktor-faktor inilah yang membuat kuda Australia menjadi sehat dan cukup kuat untuk berkembang dan bertahan hidup di alam liar. Meskipun banyak kuda yang melarikan diri dari pemukiman. Pada tahun 1840, sebagian besar kuda-kuda Australia menjadi liar karena pemiliknya sengaja membiarkan mereka berkeliaran bebas. Hal ini disebabkan oleh kekeringan yang membuat pertanian Australia menjadi sangat sulit. Para penggembala kemudian meninggalkan pemukiman dan kuda-kuda yang mereka miliki juga ikut pergi. Setelah Perang Dunia ke-1, peran kuda digantikan oleh mesin. Dan permintaan kuda oleh Angkatan Pertahanan pun akhirnya mulai menurun. Sehingga jumlah kuda yang digembalakan meningkat tajam. Mekanisasi kuda di bidang pertanian sepanjang abad ke-20 juga menyebabkan penurunan permintaan, guys. Karena orang-orang di sana lebih memilih mesin daripada pengganti kuda. Mungkin inilah yang menyebabkan kuda di alam liar meningkat drastis. Dan hingga saat ini sangat sulit untuk dikendalikan, yang akhirnya menjadi hama perusak tanaman. Kuda Brumby liar diketahui tidak memiliki musuh alami, meskipun anjing liar dapat memangsa anak-anak mereka. Selain itu, rata-rata hanya 20% saja kuda liar yang mati karena sebab-sebab alamiah setiap tahunnya. Setidaknya ada 400.000 ekor kuda liar yang merumput di benua Australia, guys. Kuda-kuda liar umumnya dianggap hanyalah sebagai hama sedang. Namun, ketika digembalakan dalam jumlah besar, mereka dapat menyebabkan kerusakan vegetasi dan kerusakan lingkungan dengan menginjak-injak vegetasi, mengurangi luas tanaman, mengunyah kulit kayu, dan meningkatkan kematian pohon, serta menghancurkan habitat rawa dan badan air.
Selain penyebaran gulma invasif dan berbagai dampak negatif terhadap populasi asli, dalam beberapa kasus, kuda liar juga mengagetkan dan merusak infrastruktur serta palung pipa dan pagar. Dampak kuda liar terhadap lingkungan sangat besar, dan untuk alasan ini, kuda liar dianggap sebagai hama dan merupakan ancaman serius bagi lingkungan jika populasinya tidak berhasil dikendalikan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah di Australia populasi kuda liar telah meningkat secara signifikan dan dianggap sebagai hama karena dampak negatifnya pada lingkungan alami. Upaya telah dilakukan untuk mengurangi populasi kuda liar karena mereka dapat merusak ekosistem dan sumber daya alam. Populasi kuda liar juga dapat bersaing dengan hewan liar asli Australia untuk sumber makanan dan air. Hal ini mengakibatkan penurunan biodiversitas dan mengancam kelangsungan hidup spesies endemik. Oleh karena itu, pemerintah Australia telah melakukan upaya pengendalian populasi kuda liar untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tindakan pengendalian populasi kuda liar di Australia mencakup berbagai metode seperti penggunaan perangkap, sterilisasi, dan bahkan penembakan selektif. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi lingkungan, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan hewan tersebut, guys. Organisasi konservasi bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan ini dan mencari solusi berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif populasi kuda liar ini, guys. Nah, demikianlah video yang menjelaskan tentang di negara Australia, kuda liar diburu dan bahkan dianggap sebagai hama perusak tanaman. Terima kasih karena sudah mampir di channelnya Aptia Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga yang nonton channel ini sehat selalu, guys. Tambah banyak rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.